Dari sana putar. Iya toh. Sudah mulai ya, deal. Siap. Oke. Wes ayo. Ya wes. Agak keras. Kami dari murid SMPN Negeri 2 Parang mau tanya. Kami dari 7C dan 7D ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak tentang proyek P5 tema 2 bab kearifan lokal Sendang Sejok. Sendang Sejok. Izin tanya. Mulai dari mana pertanyaannya? Ayo. Silahkan. Kalau nanti bisa saya jawab sebelumnya, udah saya tanya-tanya lagi. Nah, pertanyaan pertama begini, Bapak, kami izin dari desa, ternyata diarahkan ke Pak Slamet. Kira-kira kenapa ya Pak? Gitu pertama kali begitu. Jadi nanti kan laporannya kan jelas. Kenapa dipilih sebagai narasumber, pemilihan narasumber dari desa? Ayo. Kenapa ditunjuk dari desa, disuruh tanya ke Bapak? Gini ceritanya gini adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak perlu perkenalan karena adik-adik udah kenal. Kebetulan saya juga salah satu guru di SMP 2 Parang. Ya, salah guru Semarang yang saya baru 32 tahun ngajar di SMP 2 Parang. Karena kebanyakan ini adalah cucu-cucu saya. Kenapa maksudnya? Ibu bapak kalian itu banyak yang alumni SMP 2 Parang. Ibunya ini yang Bu Yeni itu ya. Ibunya sahabat banyak. Permohonan untuk P5 ini kan diarahkan ke desa. Kenapa kok diarahkan ke saya? Kebetulan saya Pak Slamet itu sebagai tim penulis sejarah desa Kerajaan. Kenapa kok ditunjuk? Kebetulan Pak Slamet termasuk salah satu keturunan dari yang mendirikan desa Kerajaan. Jadi kebetulan pemerintahan desa Kerajaan itu mulai pertama sampai sekarang itu kepala desanya masih anak cucunya. Sekarang kepala desanya adalah adik saya. Jadi bapaknya Sahra itu adik saya nomor 3. Sebelumnya itu adik putranya Pak Lek saya. Sebelumnya kakak putranya Pak Dik saya. Sebelumnya mbah saya sendiri. Dirunut ke pertama itu saya keturunan ke-7. Sehingga ketika saya dapat amanah untuk menulis sejarah desa, yang salah satunya mengarah ke sumber Sejok. Kebetulan jadi kenapa Mas pilih saya satu tim menulis di sejarah desa Kerajaan yang kebetulan juga anak cucu dari pendiri desa Kerajaan. Oke, siapa namanya? Nafisa. Panggilannya? Siapa saja yang mau ditanyakan Nafis? Apa Bapak tahu legenda yang terkenal di Sendang Sejok? Insya Allah sedikit tahu karena kebetulan yang menuliskan saya. Dari mana tahunya ada Sendang Sejok? Ya, gini ceritanya. Mohon maaf ya, Sendang Sejok itu kalau asal muasalnya kami juga berasal dari nenek moyang kami. Jadi Sendang Sejok itu sebenarnya sumber mata airnya dari Gunung Lawu sana. Jadi dari daerah Jeblok, Sidomulyo, daerah Genilangit turun, terus Sejok itu kan dijokne gitu ya. Bahasa Jawa ngerti maksudnya jok? Dijokne ngerti jok? Ya, dicurahkan, dijokne. Nah, dari sana dimasukkan di Sejok sini, makanya dinamakan Sejok karena dijokne di sebelah barat desa Kerajaan ini, wilayah Kerajaan, wilayah barat.
Nah, kenapa di situ? Karena kerajaan yang wilayah barat itu dulu ketika Mataram masih kecil termasuk kering. Yang desa kerajaan basah itu yang wilayah timur. Timur itu banyak artesis. Artesis itu sumber mata air yang keluar sendiri, ya. Banyak seperti Sewaru, Seduet, Segondang, Sedudo, banyak lagi ke sana sampai Sudut. Nah, sehingga sumber yang dari Wonomoyo daerah Gunung Lawu itu turunkan di Sejok karena memang Sejok itu daerah wilayah kerajaan yang airnya terbatas. Tetapi dulu Sejok itu sebagai sumber mata kehidupan orang Joketro. Ini ada orang Joketro? Nah, tanya nenek moyangmu, Mbah, apa betul dulu kalau untuk ngambil air minum ngambilnya dari sumber Sejok? Jadi ketika Pak Nam kecil masih ngembala kerbau, dulu pengembala kerbau ini itu orang Joketro yang laki-laki pakai blek kanan kiri, yang hijau kenceling, bener-bener kenceling, udah kenceling dalam. Pak Nam kecil naik, pernah ke Sejok ya? Saya naik ke atas itu jalur jeneng itu tidak akan tembus karena dalam. Nah, sekarang kok jadi dangkal Pak ya, karena alam ada pendangkalan karena apa? Longsoran itu terjadi dulu sejarahnya Sungai Kecil termasuk. Jadi yang menghidupi kerajaan wilayah barat termasuk orang-orang Joketro. Terus apa lagi? Selain Sendang Sejok di sekitar sini? Kalau di desa kerajaan banyak. Kalau di Sejok, di sekitar Sejok ya hanya Sejok. Tapi begitu turun wilayah kerajaan timur, tengah sini aja. Ini dekat sekolah ini ada namanya sumber Sewaru. Ya, gedung ini ke timur Sewaru. Dikit belok kanan jembatan Deng-Deng-Deng itu ada sumber Duet. Terus ke timur ada sumber Gondang yang gede itu. Ada lagi sumber Sedudo ke timur lagi. Banyak kalau kerajaan. Wilayah timur, bahkan wilayah timur itu artesisnya di Dur kurang lebih tidak lebih dari berapa ya, 5 meter sudah air keluar sendiri. Pernah lihat air keluar sendiri daerah kerajaan timur? Sudah banyak ya. Nah, tapi kalau yang barat ya Sejok ini. Tetapi sekarang dengan adanya PDAM, masyarakat Joketro kan sudah tidak lagi ke kerajaan, sudah ada PDAM. Terus ada lagi P2T, sumur dalam, bornya sampai ratusan meter. Itu ya, jadi kalau kerajaan wilayah timur banyak sumber air. Aliran air dari Sendang Sejok. Alirannya sampai tidak hanya kerajaan, bahkan sampai Sundul, sampai Kroe. Kan dengan adanya mata air yang bawah banyak, terus sekarang sudah ada PDAM, orang Joketro sudah nggak ambil dari Sejok, sehingga kan penggunanya kan berkurang, tinggal lingkungan Sejok saja. Sehingga airnya kelebihannya mengalir sampai jauh, bisa sampai Kroe, sampai kalau kedalamannya relatif. Kenapa saya kata relatif? Karena kalau musim penghujan itu kan kena longsoran. Karena kan berojokan, yaitu berojokan dari sumber airnya dari atas sehingga membawa lumpur-lumpur itu dangkal. Tapi kemarin kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu pernah dikeruk oleh rekanan karena rencananya sumber Sejok akan dijadikan destinasi wisata. Jadi besok dibangun, mudah-mudahan bisa terlaksana sehingga nanti SMP 2 Parang kalau ada kegiatan ini cukup jalan kaki sampai wisata Sejok. Ya kalau dalamnya jelas ya, jadi relatif. Kalau dulu intinya dalam, ketika saya kecil masih seperti sumur. Terus jebol, wilayah Bawah Utara kan sudah ke Sejok semua. Yang selatan kan bunder gini ya. Itu dulu sampai utara. Sama besarnya air akhirnya jebol, akhirnya tinggal satu sisi yang selatan. Ada cangkul, sabit jatuh, dalam orang tidak bisa ngambil. Besok tahu-tahu sudah di atas. Cangkul sabit itu tahu-tahu sudah di atas, di tanggul itu. Tidak kok terus dihilangkan, enggak. Kalau orang bilang sumber-sumber air dulu kan ada yang menjaga, yang goib. Percaya tidak percaya, nyatanya ada. Bahkan dulu di Sejok ketika Pak Namo kecil ada ikan yang tinggal tulang belulangnya saja tapi bisa berenang. Terus kalau ada ikannya di bawah banjir turun, ada ikan Sejok diambil, yang makan itu satu rumah bisa sakit semua. Itu dulu waktu saya kecil seperti itu. Cuma dengan kemajuan zaman sudah tidak banyak lagi yang ngambil dari situ sehingga semuanya pelan-pelan sudah tidak mengganggu lagi.
ceritanya dulu bener ada ikan yang yuk. Dan apakah mitos wanita cantik yang ada di sekitar kerajaan pasti ada yang tidak menikah benar-benar ada ya? Itu kok tahu dari mana itu? Dari legenda. Ini ceritanya, kalau yang wanita cantik itu gini. Dulu konon ceritanya di desa Krajan itu ada wanita cantik rupawan. Tempatnya di sekitar Sukun, ya. Sukun, ngerti Sukun? Ya, yang sekarang jadi Budan Sukaya Raya, tuan tanah zaman dulu. Kalau dia mau ngambil air kan harus ke Sejok. Dia mau bikin sandiwara, siapa yang bisa mengalirkan air dari Sejok sampai ke tempat saya. Kalau laki-laki saya jadikan suami saya, kalau istri saya jadikan saudara saya. Akhirnya ada, ini legenda loh ya, sejarah dan mitos ya. Kalau mitos itu kadang tidak bisa dibuktikan, kalau sejarah bisa dibuktikan. Tapi ini cerita dari kok nenek-nenek dulu. Akhirnya ada pemuda buruk rupa, ngerti buruk rupa? Jadi ndak pati ganteng, ning sekti. Karena yang cerita-ceritanya bilang siapa laki-laki yang bisa mengalirkan air dari Sejok ke tempat saya dalam satu malam, nah itu nek orang sekti kan nggak bisa. Kalau laki-laki saya ambil sebagai suami, kalau perempuan saudara. Akhirnya yang buruk rupa, mau pokoknya buruk rupa ya. Akhirnya betul, Bismillahirrahmanirrahim mengajukan blessing kan. Cewek cantik itu menyesal lulu yang ke rumah saya kok buruk rupa gitu. Gitu. Dan ngalir ke sana karena sekti akhirnya sampai ngaliran air sampai ke Sukun, sampai ke daerah Sukun sana. Tapi yang cantik tadi menyesal, aduh, yang ternyata kok berhasil si pemuda berrupa. Dia kan menyesal dan tidak mau jadi suaminya. Akhirnya apa? Akhirnya ingkar janji. Terus kira-kira berrupa marah enggak? Marah. Semalam sudah mengeluarkan kesaktiannya, nggak jadi, akhirnya marah, emosi. Sudah, kalau gitu sumber air yang sudah dialirkan tadi di Besat sini, di sekolah kita, di daerah itu, yang berbagai marah. Kalau gitu airnya, busnya saat ini asap. Jadi airnya asap terus turun ke sungai sini, Suwaru sini, tidak jadi ke Sukun. Makanya gara-gara busnya asap, jadilah tempat yang namanya Besat, yang sekarang di tempat SMP itu. Terus sama si yang pemuda buruk tadi bersumpah, kamu wanita cantik, saya sumpahi kamu selamanya tidak akan ada yang mau menikahi kamu. Dan bahkan mohon maaf, kerajaan itu gimana ya? Karena sumpahnya orang sakti tadi, entah berapa lama, entah berapa tahun sekali ada orang cantik yang tidak mau nikah. Itu karena, mohon maaf ya, makanya jangan kali-kali melihat orang karena rupanya. Orangnya berupa, tapi kalau asli kan medeni ya. Akhirnya sumpahnya menjadi wujud, sumberannya besar, jadi tidak sampai Sukun sampai sekarang juga masih tidak ada. Sekalipun sekarang sudah ada sumur P2. Terus kalau ada, siapa pengelola Sendang Sejok saat ini? Kalau pengelola Sendang Sejok karena belum menjadi destinasi wisata, masih lingkungan, jadi belum masyarakat. Orang-orang tertentu belum ada, masih lingkungan dikelola bersama. Kecuali nanti kalau destinasi wisata itu sukses, akan dikelola oleh BUMDes. BUMDes itu badan usaha milik desa. Berarti yang desa masyarakat, nanti kalau dapat uang dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan dikelola orang per orang, dikelola orang per orang berarti Pak Dewi enggak. Dikelola BUMDes, kalau nanti ada labanya untuk kepentingan masyarakat banyak. Apakah Sendang Sejok sangat diminati untuk turis? Nah, kalau tentang minat kembali ke warga masyarakat, ya. Tapi sebenarnya gini, daerah Sejok itu termasuk daerah dataran tinggi ya. Tapi masih mengalir sumber mata air, itu yang menarik satu. Jadi kan kalau kerajaan yang dataran bawah, ya rasional saja keluar air artesis. Kalau Sejok kan termasuk tinggi, alhamdulillah masih
masih ada sumber air di Sejok, itu yang menarik pertama. Yang kedua, airnya bening dan dingin kayak air aqua itu. Ya, di sela-sela padas itu masih keluar mata air itu. Dan tidak kenal waktu. Justru kalau musim kemarau itu airnya jernih sekali. Karena memang tidak terkontaminasi air hujan. Tapi kalau pas musim hujan karena gerojokan air dari atas itu jadi airnya jadi keruh. Tapi intinya ketika ada keruh, mata air yang dari Sejok itu keluar jernih. Kalau mengambil langsung dari situ. Jadi terbelah jernih dan keruh. Ya itu menariknya. Jadi menariknya di dataran tinggi masih. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, make it clap.